Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali berjumpa lagi bersama Pak Deris di pembelajaran tematik yang kedua. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan di subtema yang keempat, menyayangi hewan. Baik, kita mulai. Oke, sekarang silakan diperhatikan gambar-gambar di atas ini. Kemudian gambar ayam, dan yang terakhir gambar kucing. Oke, pertanyaannya adalah nomor 1, mana yang termasuk hewan liar? Ya, mana? Apakah harimau, apakah ayam, atau kucing? Jawabannya adalah harimau. Kemudian yang kedua, mana yang termasuk hewan peliharaan? Oke, apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya ada 2, yakni pertama ayam dan yang kedua kucing. Dan pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan? Keuntungannya adalah untuk menambah pemasukan atau untuk rekreasi dan kesenangan. Jadi ada hewan peliharaan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya, seperti ayam ya, bisa kita ambil manfaatnya berupa telur ayam dan daging ayam. Kemudian juga ada hewan peliharaan yang bisa kita ambil untuk kesenangan atau hobi. Sebagai contoh yaitu kucing ya, untuk menambah kesenangan dari seperti kucing tersebut. Baik, selanjutnya kita akan baca teks memelihara ayam ya. Untuk menambah penghasilan, Ayah Danu memelihara beberapa ekor ayam jantan, ayam betina, dan beberapa anak ayam. Ayah Danu membagi tugas seluruh anggota keluarga untuk merawat ayam dengan baik. Danu dan Ayah bertugas membersihkan kandang secara bergantian setiap harinya. Ibu bertugas memberi makan saat pagi hari. Rina, adik Danu, bertugas memberi makan saat sore hari. Ayah Danu membuatkan kandang yang diletakkan jauh di belakang rumah. Kandang tersebut memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara berjalan baik. Kandang selalu dibersihkan dari kotoran ayam setiap hari. Ayam-ayam juga diberi makan secara teratur 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Makanan yang diberikan berupa bekatul, nasi, atau sisa makanan di rumah. Karena dirawat dengan baik, anak-anak ayam yang dipelihara keluarga Danu tumbuh besar dan sehat. Setelah usianya cukup besar, Ayah Danu menjualnya ke pasar. Ayah Danu senang kerja sama seluruh anggota keluarga dalam memelihara ayam mendapatkan hasil. Jadi apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, jika dikerjakan secara bersama-sama dengan kerjasama, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan di bawah ini. Hewan apa yang dipelihara keluarga Danu? Jawabannya adalah hewan ayam. Di mana Ayah Danu meletakkan kandang ayam? Diletakkan di belakang rumahnya, ya, jauh di belakang rumahnya. Yang ketiga, mengapa kandang ayam harus memiliki ventilasi? Supaya sirkulasi udara atau pertukaran udara bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, apakah keluarga Danu memberi makan ayamnya secara teratur? Jelaskan ya. Tadi dijelaskan bahwa ayam-ayam dari keluarga Pak Danu diberi makan 1 hari 2 kali, ya, diberi makan pada pagi hari dan sore hari. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dilakukan Ayah Danu ketika ayam peliharaannya sudah cukup besar? Jawabannya, ketika ayamnya sudah dirasa cukup besar, usianya sudah cukup, maka beliau
beliau membawa ayam-ayamnya untuk dijual ke pasar dan menjadi tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oke, selanjutnya, nah setelah memberi makan ayam peliharaannya, Danu disuruh ibu membeli tempe. Ya, sebelum digoreng, ibu memotong tempe menjadi 4 bagian yang sama besar. Danu mengambil 1 dari 4 bagian tempe, artinya Danu mengambil 1/4 atau 1/4. Ditulis 1 garis miring 4 ya. Bentuk 1/4 disebut pecahan. Nah, untuk muatan pelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari pecahan. Untuk pecahan lainnya kita lihat ya. Pada pecahan 1/2 ya, 2 itu menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama, dan satunya ya menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan. Jadi 1/2, 1 yang warna biru ini per 2, maksudnya apa? Jumlah bagian dari keseluruhannya. Oke. Kemudian pada pecahan 2/3 ya, seperti ini gambarnya, 2/3 ada 2 bagian yang diarsir berwarna kuning. Nah, 3 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar ini ya, 1, 2, 3, dan 2 itu menunjukkan 2 bagian yang diwarnai atau diarsir ya. Jadi 2/3 menunjukkan 2 bagian 1, 2 dari keseluruhan bagian yang ada, yaitu 3 bagian. Oke, itu singkatnya. Nah, kita lihat bahwa masing-masing pecahan terdiri dari 2 bilangan yang dipisahkan oleh garis mendatar atau garis horizontal. Bilangan yang berada di atas garis horizontal itu disebut dengan pembilang. Ya, kamu ulangi, bilangan yang berada di atas disebut dengan pembilang. Sedangkan bilangan yang berada di bawah garis horizontal itu disebut dengan penyebut ya. Pembilang di atas, penyebut yang di bawah. Pembilang maksudnya adalah bagian yang dimaksud ya. Kemudian penyebut maksudnya semua bagian dari keseluruhannya. Contoh lainnya misalnya pada pecahan 1/2. Jadi 1-nya adalah pembilangnya yang dimaksudnya, dan 2-nya itu adalah yang penyebut bagian keseluruhan. Pada pecahan 2/3, 2-nya adalah pembilangnya dan 3-nya adalah penyebut. Kemudian pecahan 3/4, 3-nya adalah pembilang yang di atas ya ini, dan 4-nya itu yang menjadi penyebut bagian keseluruhannya. Seperti itu. Selanjutnya, selain hobi memelihara ayam, Danu juga hobi menggambar. Kali ini Danu membuat gambar sebuah semangka. Gambar itu akan dihias menggunakan tempelan kertas warna. Kamu pun dapat membuatnya. Ayo perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, sebelumnya potonglah terlebih dahulu kertas berwarna merah dan hijau menjadi potongan-potongan kecil. Kertas bisa dipotong dengan cara menggunting atau mengerobek ya. Jadi seperti kita membuat mozaik. Kemudian yang kedua, tempelkan potongan kertas warna tersebut sampai memenuhi gambar semangka. Kemudian bisa digambar semangka secara utuh ya. Selanjutnya, ayam betina yang dipelihara oleh keluarga Danu bertelur. Keluarga Danu bekerja sama menyiapkan tempat agar telur-telur itu menetas. Danu mencari kardus bekas untuk kandang, sementara Rina mencari jerami dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Ayah menyiapkan kabel dan lampu. Tujuan pemberian lampu adalah untuk memberikan suhu hangat yang menyerupai induk ayam. Setelah perlengkapan siap, ibu memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering ya. Ini adalah kerjasama
di sebuah keluarga dalam menyiapkan kandang sementara untuk telur-telur ayam. Oke, nah berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa tugas dan peran ayah? Ya, ayah menyiapkan kabel dan lampu. Nomor 2, apa tugas dan peran ibu? Ibu memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami. Yang ketiga, apa tugas dan peran Danu? Danu bertugas mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Dan yang terakhir, nomor 4, apa tugas dan peran Rina? Tugas dan peran Rina dalam mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Sekali lagi, apapun pekerjaannya, seberat apapun pekerjaannya, jika dikerjakan dengan sebaiknya, dengan kerjasama, dengan gotong royong, maka insya Allah semua pekerjaan akan dilakukan dengan mudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran PJOK, ya. Permainan saling mendorong dan permainan saling menarik. Yang pertama, permainan saling mendorong. Lihat gambarnya ya, seperti ini. Jadi anak-anak mencari pasangan yang seimbang besar tubuhnya. Kemudian anak-anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian anak-anak berbaris berhadapan dengan pasangannya. Kedua tangan memegang bahu pasangan yang ada di depannya. Setelah ada aba-aba dari guru, maka anak-anak melakukan gerakan saling mendorong. Anak-anak yang berhasil mendorong mundur pasangannya, itulah yang menjadi pemenangnya. Oke ya, seperti ini. Jadi saling mendorong satu dengan yang lain. Yang berhasil mendorong temannya mundur, maka itulah yang menjadi pemenang. Selanjutnya permainan saling menarik. Nah, ini kebalikan dari permainan pertama. Yang kalau tadi mendorong, kalau ini menarik. Anak-anak mencari lagi pasangan yang seimbang besar tubuhnya, jadi harus dilihat badannya, besarnya harus sama. Kemudian latihan ini bisa meningkatkan kekuatan otot bahu. Masing-masing tangan memegang otot pergelangan tangan pasangannya. Kemudian posisi badan menyamping berlawanan arah dengan posisi kaki dibuka agak lebar. Setelah siap, guru memberikan aba-aba dan masing-masing anak menarik lengan pasangannya. Tarikan bahu berhenti setelah aba-aba berhenti dari guru. Lakukan latihan ini dengan lengan yang berbeda. Lengan kiri ataupun yang kanan. Jika kamu mampu menarik temanmu, maka kamulah yang menjadi pemenangnya. Dua permainan ini bisa melatih otot tangan termasuk bahu, juga otot-otot kaki. Sangat mudah dilakukan dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuhmu. Oke, yang terakhir, muatan pembelajaran SBDP. Ikan mas koki memang sangat lucu. Kamu juga bisa membuat hiasan berbentuk ikan yang dapat kamu pajang di pintu kamar dinding kamarmu. Ayo praktikkan cara membuat hiasan berbentuk ikan berikut, ya. Alat dan bahannya bisa kita lihat, ya. Kertas bekas atau kertas karton warna-warni, lem kertas, gunting, pensil, dan penggaris. Nah, ini untuk langkah-langkahnya bisa Ananda semua lakukan, ya, bisa Ananda semua praktikkan di rumah masing-masing. Oke, seperti ini gambarnya, ya. Jadi dibuat dulu kertas-kertasnya, kemudian dianyam, dan terakhir digunting berbentuk ikan. Oke, terakhir soli-soliha. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, anak-anak cukup mengerjakan tugas pada buku pendalaman anak-anak masing-masing. Yang pertama, kegiatan kedua pada halaman 78 sampai 79, kegiatan ketiga pada halaman 82, kegiatan 1 dan 3 pada halaman 83 sampai 83 dan